Nah, yang paling penting di sini adalah pertanian. Bahkan ada seorang yang punya pohon durian itu bisa menghasilkan 50 juta. Ada satu musim itu ada. Tapi ya enggak semua orang. Kan saya bilang cuma ada. Tapi banyak kok yang kayak gitu. 25 juta, 30 juta itu satu pohon. Sini itu memang sudah kondang durian. Kalau musim durian itu tamu banyak banget dari sana sini. Ini wit aren. Wit aren yang menghasilkan gula itu. Gula aren. Itu memang setiap hari dikerjain. Kalau nggak dikerjakan ya nggak betul-betul hasilnya. Wong itu berupa apa namanya dangu, terus yang cara umum ya bunga. Bunganya itu yang diirisi tiap hari. Kalau sudah habis, nanti kan tumbuh lagi. Itu memang harus harian. Ini 10 km dari Bendungan. Jadi kita bangun jalan baru ke arah Desa Wadas. Wadas ini ada sekitar 40 hektar yang kita bebaskan. Jadi untuk material batunya kita ambil dari sini. Nanti kita hauling bolak-balik dari 10 km menggunakan dump truck. Jadi dalam 1,5 juta itu kita ambil batunya dari Desa Wadas ini. Nah, Desa Wadas ini kita belum bisa masuk. Tapi masih nanti kita penggunaan rencana peruntukan Desa Wadas itu kita pengambilannya itu di tahun 2022. Jadi masih ada satu tahun lagi kita untuk menyelesaikan masalah sosial di sini. Melakukan sikap keras menolak. Warga semua menolak adanya pengambilan material di Desa Wadas. Tapi kita meminta bahwa material itu jangan diambil di Desa Wadas. Dan desa kami ini adalah tentu menghasilkan segala kekayaan yang melimpah untuk kehidupan sehari-hari. Akan disampaikan kesaksian warga kami. Itu barang benar, maksudnya kenyataan di desa saya. Bahwa desa saya itu penghasilannya ada yang harian, ada yang bulanan. Yang bulanan itu jadi keluarnya mingguan. Ada yang tahunan, ada yang 10 tahun sekali. Kontinu artinya terus setiap hari itu karet. Karet tahu karet? Tahu. Ya, cara ini getah. Yang dagangan dunia itu loh. Semua dunia membutuhkan karet. Kalau karet ini semenjak mulai ukuran bisa dideres, itu selamanya tetap bisa dideres terus, tidak pakai prei-prei.
akan setiap hari ya boleh, akan let-let ya ora masalah. Nah, yang bulanan itu kelapa. Itu setiap bulan memang rata-rata kelapa sudah tua kan, sudah kena dipek. Cuman kalau untuk desa, artinya untuk saat desa Wadas ini, itu keluarnya setiap minggu, setiap pasaran, Jumat dan Senin. Itu tinggal lihat saja kalau mau ngerti hasilnya kelapa desa Wadas. Setiap Senin itu berapa pit motor yang keluar membawa kelapa, setiap Jumat juga berapa. Banyak itu loh Mas. Oke banget kuwi oleh rambil kuwi dihitung sak desa nek kalau mau tahu hasilnya desa maksudnya. Ya insya Allah ya supaya diuri-uri toh, jangan sampai malah kalau di sini tuh kok nganu tuh agak gimana ya, nanti kalau sampai jual tanah apalagi itu tanah warisan dari orang tua itu biasanya malah bablas. Jadi orang dulu itu nenek moyang tuh memang bilang jangan sampai ditambang, soalnya ada cerita zaman dulu itu sudah pernah, zaman penjajah sudah pernah tanah atas ini mau ditambang oleh Belanda, tapi nyatanya orang-orang tua itu tidak memperbolehkan kalau mau digali atau ditambang. Nah, bisa istilah Jawanya bisa kualat gitu loh, entah ada apanya itu dalamnya. Iki ceritane nenek moyang ki awit biyen, zaman kuno biyen ku wis ana panen randas ki wis ana zaman biyen. Dan randas ora kena dioreh-oreh apa meneh kok ditebang ora oleh. Dadi perbatasan ki antarané Gonyong ki nggon wong telu. Siji Gonyong Mbah Romelan, ki Mbah Samingun, ki Mbah Ayem. Ora oleh ditebang bebas ki menurut sejarah wong tuane nenek moyang ki pokoke kudu dilestarikan sampai akhir zaman nanti engko arak nanu ora ngerti. Wong malah le kandha kali kula ki ngono. Randalas ditebang ngono dadi Karangabang Wadas ki ngono. Nek ditambang niku desane ilang ming dari jenenge tok. Mangane pemukiman nang isor kabeh, Mas. Nang isor kabeh iki nek calek kerene longsore ki medun kabeh lumpure nang pemukiman kabeh. Apa wong Wadas ora kocar kacir akhirnya kocar kacir desa Wadas ilang, wonge selamat jalan mbuh do lunga ring ndi, aduh mrebes ngene kula nek mangkir kok ngono kuwi. Wis nyonya tak pamit yen tak ngarak ngalih lunga gajan niku. Mene sak RT njak alah nyang wis sarangan nek gajan njak lunga njek priwe rasane gajan. Bayangkanlah manusa do manusa, bayangkan nek kedadian koyo niku kan lawan. Asete ora ono, biasane amek duren ora panen duren, ana pete ora panen pete. Ana kemukus ora panen kemukus, ana kopi ora iso amek kopi. Lha menawa oleh duit ugi sepira duwite wong suarane tok men arep duit. Tidak akan menjual tanah sepeser pun dengan seharga berapapun tidak akan dijual. Wis ora didol sebagai harga mati, ora ngadol anu ora oleh ditambang titik. Itu untuk mengutuhkan desa Wadas agar utuh sampai kiamat sana. Hancurnya itu. Kabeh wong niku wajib ngrasa lingkungan, desa warga, desa lingkungan dan sebagainya. Jangan menghancurkan lingkungan. Itu lagu kebangsaan Indonesia kan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku toh. Bukan hancurkanlah tanahku ora toh. Masa tanah diledak-ledakake hancur mboten. Hancur toh. Nah, niku ora cocok karo lagu Indonesia. Ngarep kula ora cocok wong kula lagu Indonesia kok ngono kuwi pancen niku lagu wajib mangkane toh. Selama mau dapat penambangan itu terus dimanfaatkan orang-orang lain, seperti mungkin orang mau nanam bibit durian tapi minta SPT. SPT itu yang surat tanah itu, yang kalau kita bayar pajak itu kan ada SPT-nya itu. Nah jadi itu kan sebetulnya katanya itu mau diminta itu tuh mau memperkuat
orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kepengen Wadas itu cepet deal. Jadi mereka tuh mau memanfaatkan, jadi mau mengambil keuntungan dari tanah Wadas itu. Tapi kan rakyat Wadas sebetulnya tidak boleh. Pokoknya dari dulu itu sudah 3 tahun ini kan menolak memang ya ada pertambangan itu nggak setuju. Karena memang waktu itu pertamanya tuh katanya mau ada sosialisasi, tapi tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba kita didata si A, si B, si C yang nanti mau kena ini kena apa tuh yang mau diambil tanahnya buat ngurus bendungan di bener itu ada penambangan ini jadi resah rasanya. Jadi di sini tuh nggak tenang gitu. Jadi sebentar kita waktu itu mengadakan penolakan sampai ke gubernur. Kita nggak ditemuin, nggak ketemu di sana, nggak ketemu Pak Gubernur. Terus ke kabupaten kita juga nggak ditemui lagi. Sampai akhirnya kita ke BPWSko di Jakarta. Tapi waktu itu ya kita bisa masuk, bisa ketemu, bisa ngomong-ngomong. Tapi juga di situ juga belum ada keputusan sini menang atau enggaknya, belum ada sampai saat ini. Nanti kalau udah nanti digali, ya ini tanaman rusak semua. Jadi yang ditakutkan nanti pasti sumber mata air jadi hilang, mati. Terus jadi orang-orang terus bagaimana nanti minumnya, mau cuci apa segala. Pada kebutuhan manusia kan pasti namanya air pasti penting. Terutama kalau ibu-ibu karena yang di rumah yang bersangkutan langsung seperti kayak gitu, kayak air, kayak nanam, kayak apa itu pasti ibu-ibu kan yang sering di rumah. Terus anak-anak mau main juga jadi lingkungannya tercemar. Kalau udah jadi namanya kemarau, debunya nggak karu-karuan kan terjadi pasti penyakit batuk pilek kan kayak gitu. Tapi saya ya juga istilahnya kalau misalnya saya masa bodoh lah di Wadas, saya punya di Kalimantan malah banyak, punya rumah di Kalimantan, punya lahan juga. Tapi saya nggak peduli, memang saya peduli begini, saya tumpah darah di Wadas, memang asli orang Wadas, jadi mempertahankan Wadas walaupun saya punya di luar Jawa gitu. Kalau misalnya orang Wadas kok nggak punya di luar Wadas kok malah mau gempur Wadas, itu memang orang yang pikirannya mungkin agak pikiran walang atau pikiran ayo Dar. Ya orang bagaimana toh kalau di Wadas digusur ya semua orang ya udah meninggal, tempatnya kan di mana itu aja. Semua ya menolak lah, bukan menolak gitu. Semua di desa Wadas itu aja. Ya saya senang udah memandang di Wadas, sudah enak rasanya, apa-apa udah ada, hasil sudah ada semua, sudah enak kalau di sini tuh. Dulu katanya tanah gersang, mana tanah gersang? Tanahnya subur-subur, nggak ada yang gersang, apa-apa sudah ada. Buah-buah apa ada aja. Ya pokoknya sekali nggak boleh, tetap nggak boleh sampai kapanpun. Pokoknya kalau nggak bolehnya jangan maksa, udah sana mundur gitu. Pertahankan ini, istilahnya tuh hak kami sendiri demi anak cucu kami. Lagian kan kita sebagai manusia di bumi itu untuk menjaga alam, bukannya untuk merusak alam gitu. Seandainya jadi wisata warganya cuma jualan telembungan tetot-tetot sama tukang parkir, itu gimana masa depan? Yang kita pikirkan adalah anak cucu kita bahkan sampai akhir dunia, bersama-sama kita jaga
Hai guys, kita akan melihat komoditi lain di Desa Wadas. Kali ini kita melihat vanili. Akan kita singkirkan segala intimidasi dan kesewenang-wenangan.